Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berada di dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Karena kami sebagai umat-Mu telah datang di hadirat Tuhan untuk belajar tentang sabda hidup kekal yang Engkau akan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebebasan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu berkatilah pemerintah kami. Berkatilah semua anggota jemaat Gunung Moria, termasuk para tamu yang hadir ya Tuhan. Bukakan hati kami, supaya firman yang Kau sampaikan itu akan mengenyangkan jiwa kami. Kalau kami pulang nanti, kami akan ceritakan tentang kebaikan Tuhan, kasih sayang-Mu kepada orang lain. Terima kasih Engkau telah mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami persembahkan. Amin. Selamat Sabat, saudara-saudariku yang ada di Jemaat Gunung Moria. Puji Tuhan kita dapat beribadah bersama-sama. Dan firman yang kita akan pelajari pada pagi ini diambil sebenarnya dari Markus pasal 4. Ya. Mulai ayat yaitu 35 hingga ayat 40. Nah, judul renungan kita adalah kapal yang tidak akan tenggelam. Itulah judul renungan kita pada saat ini. Kapal yang tak bisa ditenggelamkan. Kalau bahasa Inggrisnya bilang the unsinkable ship. Itu adalah kapal Titanic. Kapal yang terbesar di dunia yang dibangun tahun 1909. Yang mengambil waktu 3 tahun supaya siap berlayar. Dan itu selesai tahun 1912. Kapal Titanic ini akhirnya berangkat dari Southampton di Inggris tanggal 10 April tahun 1912. Oh, banyak yang datang mengantarkan kekasih mereka, teman-teman mereka, ya, untuk masuk di kapal Titanic yang akan berlayar ke kota New York di Amerika Serikat. Saudara tahu harga tiketnya? Itu harga tiket itu 45.000 pound sterling. Bayangkanlah itu, kalau kita dolarkan itu ya hampir 100.000, karena itu uang dulu ya. Katakanlah dulu 100.000 dolar. Satu tiket, saudara-saudara. Ini kapal orang-orang kaya sebenarnya ya, walaupun ada orang-orang yang lain yang lebih apa. Tetapi ini kapal untuk khusus orang-orang kaya, baik yang ada di benua Eropa maupun yang ada di Inggris. Coba lihat, ini kursi malas, ini tahun 1912 ini, mewah ini saudara-saudara. Ya. Mungkin kursi juga berjemur, saya nggak tahu, untuk sinar matahari. Sudah diperlengkapi kapal Titanic ini dengan salon, ya. Mau keriting rambut, potong rambut, apa saja ada di sini. Mau keramas rambut juga ada di sini, ya. Tempat olahraga lengkap di kapal Titanic ini, ya. Bahkan yang mau berenang, ya, dipersiapkan kolam renang di sana. Bagi mereka yang kutu buku, yang suka baca buku atau majalah, dipersiapkan. Ini tempat untuk apa? Duduk untuk membaca, apakah koran dan lain sebagainya. Kapal ini juga mempersiapkan ruangan dansa bagi mereka yang suka berdansa. Dan ini kamar makan, saudara-saudara. Wah, ini tahun 1912, ini mewah ini kamar makan ini, ya. Itu bagaikan kapal yang sekarang ini terkenal disebut Symphony of the East. Ini kapal pesiar, ya. Luar biasa. Ini sama seperti kita lihat ini hotel berbintang 5 yang terapung-apung di lautan, ya. Coba lihat, ada
2.747 kamar lengkap dengan balkonnya di kapal Symphony of the East ini. Tempat tidurnya mewah, saudara-saudara. Ya. Ini bintang 5. Ya. Ada 10 peluncur air. Ya. Bagi mereka yang gemar, ya, termasuk anak-anak juga di sini. Ya. Semuanya dipersiapkan untuk kesenangan para penumpang kapal. Kalau mau nonton film yang terbaru, semuanya lengkap, saudara. Ya. Bahkan ada 16 restoran dalam kapal Symphony of the Sea ini. Makanan mewah. Mau makanan timur kah, makanan barat kah, ya, semua terlengkap di sana, ya. Bahkan untuk minuman yang merasa haus, tinggal tekan tombol, otomatis dia akan datang sendiri. Dan bagi mereka yang suka, ya, untuk ya, bermain-main dalam hal, ya, untuk, ya, berjudi lah kita sebut, khusus orang-orang kaya dipersiapkan di sana. Ya. Jadi kapal Titanic ini mirip dengan kapal Symphony of the East, cuma ini lebih dari 100 tahun yang lalu. Ini tahun 2021, ini tahun 1912. Ada 2.227 penumpang dalam kapal Titanic ini. Yang menjalankan yaitu surat kawat adalah Jack Phillips namanya. Karena dulu belum ada HP, WA, itu tidak ada, telepon juga tidak ada. Ya, semuanya melalui hubungan komunikasi adalah melalui kawat dalam hal ini. Kebetulan ada di sana berita dari kapal lain berkata, amaran, ada gunung es sedang terapung-apung di jalur kapal Anda. Ini gunung es, saudara. Kalau dia di permukaan air laut, tidak terlalu besar kelihatannya. Tapi lihat di bawah dasar laut ini, luar biasa besar. Jadi kalau ini ditabrak oleh kapal, ya sudah pastilah tenggelam, saudara. Jadi kapal-kapal yang lalu di sana seperti kapal Baltik, kapal California, mereka tahu bahwa kapal Titanic sedang menuju, ya, yaitu kota New York atau pelabuhan New York. Mereka memberi amaran, hati-hati, di jalur Anda ada gunung es. Dan ini disampaikan kepada kapten kapal, namanya Kapten Smith. Tapi waktu dikasih kertas itu, dia bilang, saya belum sempat baca, nanti jangan dulu ganggu saya. Jadi diambil itu kertas, dia kantongi. Kebetulan dia mau ke bagian dek dari kapal Titanic itu. Dan dia tidak sempat baca isinya. Kalau sekiranya diambil waktu 1 menit saja membacanya, mungkin nasib kapal Titanic sudah berubah. Tetapi itulah yang terjadi. Ya. Sama seperti zaman Lot. Ya, pada waktu Lot mendatangi calon anak mantunya, ini kota Sodom dan Gomora mau dibakar habis. Ini ketawa ini calon anak mantu ini. Papa yang terlalu bermimpi, masih banyak mimpi rupanya, Pak. Tenang aja, Pak pulang aja. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Ya. Itu yang dikatakan. Mereka berolok-olok, kata Kejadian pasal 19 ayat 14. Bahkan banyak orang setelah mendengarkan Yesus akan datang segera, walaupun kita punya yel-yel, ya, Yesus akan datang kembali, ya, atau Yesus pasti datang segera. Sehingga orang mulai bertanya-tanya, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya. Tapi tiba-tiba api datang dari langit, membakar habis kota Sodom dan Gomora. Jadi itulah yang terjadi kepada kapal Titanic. Mereka tidak peduli, ada amaran, dikantongi, ya, dan dibaca. Dan pada waktu salah satu anak buah daripada Kapten Smith melihat ada benda hitam di depan,
Langsung dia berteriak, itu gunung es, dia bilang. Dan setelah diperiksa melalui keker, balik dia bilang, putar itu kapal. Nah, saudara-saudara, hanya dalam beberapa detik saja kapal Titanic dapat mengalahkan diri dari gunung es itu. Tapi mana mungkin, ya, sudah terlambat, saudara. Dan menjelang tengah malam tanggal 15 April, maka kapal Titanic itu menabrak gunung es dengan suara yang keras. Itu terjadi jam 11.40 malam, menjelang tengah malam. Segera air masuk ke dalam kapal, mengisi sampai ke bagian dek dari kapal. Saudara-saudara, semua jadi panik. Bahkan berita kawat yang terakhir yang sempat dikirimkan kapal Titanic dituliskan, kapal Titanic sudah mulai tenggelam saat ini. Saudara tahu siapa-siapa yang ada di kapal itu? Orang Yahudi yang paling kaya di dunia, namanya Benjamin Guggenheim, ada di dalam. Nah, pada waktu ini awak kapal mengetok pintu kamar, katakan, Pak, Bu, segera buka pintu, ini pakai dulu di pelampung. Yang lain lagi sibuk, ya, pakai pakaian dansa, pakaian yang formal. Nanti aja lah, nanti ya, kasih masuk aja. Padahal orang-orang kaya luar biasa ini, orang bilioner. John Jacob Astor termasuk di dalamnya. Margaret Brown, orang-orang terkenal di dunia. Tapi mereka hanya taruh itu apa? Kain pelampung. Ganti segera memasangnya. Yang lain sempat masuk ke dalam kapal Skoci. Kapal Skoci ini telah disediakan oleh kapal Titanic, tapi dalam keadaan jumlah terbatas. Hanya 60 orang bisa masuk di dalamnya. Dan air di lautan Atlantik ini sangat dingin. Itu kayak air es. Kesalahan lagi yang dibuat oleh kapal Titanic ialah ganti kirim tanda SOS, ya, Save Our Soul. Justru mereka kirimkan kabar ucapan selamat. Apa enggak terbalik ya? Ganti bilang tolong kami dalam keadaan bahaya. Ucapan selamat. Enggak tahu bagaimana mereka ketik itu atau lakukan itu. Ada 7 band dalam kapal Titanic. Salah satu nyanyian atau lagu yang dimainkan dalam kapal Titanic ini oleh band ini adalah Hampir Terbujuk, Hampir Lalu. Nah, kapal Titanic ini nih, begitu dia terbelah 2, pecah, ia tidak langsung masuk tenggelam ke dasar laut. Dia perlahan-lahan. Ya. Itu sebabnya waktunya kurang lebih 2 jam sekian menit. Tetapi orang di dalam sudah panik, berlompatan ke laut. Dan mereka yang masuk ke dalam laut, kalau tidak ada kapal Skoci, mereka akan mati kedinginan. Dan kapal Titanic akhirnya tenggelam pada jam 2 pagi, 2.05 pagi putra. Hanya 710 orang selamat. 2/3 lainnya, yaitu 1.512 penumpang, semuanya tewas di laut. Inilah sebagian peninggalan yang diketemukan di dasar lautan Atlantik dekat kapal Titanic. Ya, ini potretan ya tentang sekarang posisi kapal Titanic di dasar lautan Atlantik. Kalau ada yang mau jalan-jalan lihat kapal ini boleh, tapi biayanya per orang $56.000 satu orang untuk numpang kapal kecil ini ya masuk ke dasar laut. Nasib bumi kita ini bakal seperti kapal Titanic. Tapi bukan lagi ke dasar lautan air, tetapi lautan api. Itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Karena dunia sekarang ini sudah dipenuhi oleh polusi, ya. Temperatur di dunia semakin lama semakin panas, saudara.
Itu sebabnya iklim kita tidak lagi normal, saudara-saudara. Seharusnya ini sudah musim hujan bulan Oktober, karena biasanya mulai bulan September, ya Oktober yang ada berbernya itu biasanya musim hujan itu. Ini sekarang rasanya dingin kalau seperti di Bandung ini, apalagi di Unai, ya kadang-kadang panas, ya. Tapi di tempat lain panasnya luar biasa, sehingga api sedikit aja menyala terus menyebar. Ada tempat lain jadi kering, nggak bisa ditanam tanaman apapun. Ya. Bahkan kita lihat di negeri yang lain, banjir luar biasa. Banyak yang belum pernah terlihat di sana. Orang jadi korban, baik harta dan jiwa. Tsunami, ombak raksasa, menimpa beberapa tempat di dunia ini. Gempa bumi. Mau kemana? Habis semua harta ludes. Dan kalau ini menimpa kita, apa kita sudah siap? Saudara, kita sekarang beribadah aja melalui virtual, ya, melalui Zoom. Bahkan walaupun sekarang sudah mereda kelihatan ini pandemi COVID-19, tapi dikatakan ada 3 varian virus yang baru yang mungkin lebih ganas akan datang. Dan inilah berita tiap hari yang kita dengar, saudara-saudara. Apakah perasaan saudara dan saudari dan saya semakin khawatir, semakin takut melihat kondisi dunia ini? Pertanyaan, apakah ada kapal yang tidak akan tenggelam walaupun dunia ini akan binasa? Itulah pertanyaan banyak orang dewasa ini. Apa ada kapal yang tidak bakal tenggelam? Puji Tuhan, Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesuslah bahtera kehidupan itu. Dialah satu-satunya kapal yang bisa kita tumpangi bersama. Di mana kita akan mendarat di pelabuhan yang semawi yang ada di surga. Yesus inilah yang kita harus cari dan dapatkan dia. Nah, satu kali Yesus setelah sepanjang hari dia bekerja, melayani orang banyak, mengajar, menyembuhkan banyak orang sakit dan seterusnya. Hari sudah mulai sore, sebelum malam, dia katakan kepada murid-muridnya, mari kita menyeberang ke seberang. Dan dia minta supaya orang banyak pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan mereka punya perahu menuju bagian selatan dari Danau Galilea. Hendak beristirahat. Nah, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Itu dicatat dalam Markus 4 ayat 38. Jadi mula-mula keadaan Laut Galilea tenang, teduh untuk sementara. Dan murid-murid sementara mendayung perahu itu, dan Yesus karena sudah letih, sudah capek, dia tertidur lelap. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Semua jadi panik. Semua ketakutan. Air sudah masuk ke dalam perahu. Mereka coba membuang air itu dari dalam perahu. Apabila nyawa terancam oleh kematian, maka tidak ada lagi gunanya uang, harta, gelar, jabatan, bahkan anak yang banyak, karena semuanya itu tidak dapat dibawa ke alam baka. Ingatlah itu. Jadi barang aja dibuang dari kapal kalau ada. Supaya kalau boleh kapal ini bisa terapung-apung. Akhirnya mereka sudah putus asa. Semua cara mereka telah lakukan, tapi kelihatannya tidak berhasil. Akhirnya murid-murid ini membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, mungkin ini pernah kita teriakkan kepada Tuhan. Tuhan, apakah
tidak peduli, anakku kena penyakit, suamiku sudah di PHK-kan, adikku telah meninggal dunia karena COVID-19, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah kita berteriak seperti itu kepada Tuhan? Apakah engkau tidak peduli? Dan Yesus sepertinya tidak mendengar kelihatannya, karena dia semakin tidur lelap, saudara. Rasanya dia seperti dibuai ya di dalam tempat tidur seorang bayi ya, dia ayun-ayun begitu. Karena angin ini membuat lebih enak tidurnya sebenarnya ya. Murid-murid merasa kebingungan melihat Yesus dapat tidur dengan lelap di tengah-tengah angin tofan yang sangat berbahaya itu. Akhirnya Yesus bangun. Mendengar teriakan murid-muridnya, dia segera berdiri di atas dek kapal sambil mengangkat kedua lengan tangannya tinggi-tinggi dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Kalau dalam bahasa Ibrani cuma satu kata saja yang Yesus ucapkan, yaitu Shalom. Itu saja. Lalu angin itu reda, kata Markus 4 ayat 39. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Luar biasa. Dalam sekejap saja, danau yang tadi begitu berbahaya, sekarang teduh kembali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ini pertanyaannya kepada kita semua pada siang hari ini. Apakah ada di antara kita yang takut sekarang menghadapi pandemi ini? Mungkin sebagian kita kehilangan pekerjaan. Mungkin anak-anak kita sudah lolos, sudah mendapatkan gelar dari universitas, tapi suka dapat pekerjaan bebas hari Sabat. Atau mungkin ada keluarga kita yang lagi menderita penyakit yang dokter sudah vonis tidak akan sembuh. Pertanyaan, apakah kita sudah takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudaraku, selama ada Yesus dalam perahu, tidak ada yang perlu kita takutin. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tapi murid-murid lupa ada Yesus di samping mereka. Mereka tidak sadar bahwa pencipta alam sekalian, dia adalah penebus manusia, ada di samping mereka. Tapi justru mereka berteriak, "Apakah engkau tidak peduli?" Pertanyaan yang sama yang Yesus tanyakan kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, sekarang ditanyakan, "Mengapa kamu begitu takut?" Ini dia saudara. Saya sendiri melihat ada orang-orang Advent tidak mau divaksinasi. Katanya ini berbahaya, tidak boleh. Kita akan dapat nanti angka 66. Bingung saya, kenapa? Takut. Ya. Masuk nanti angka binatang itu. Saudaraku, nah yang kita perlu takutin di dalam hidup ini. Kita coba pelajari mengenai Musa dalam kelas sahabat tadi. Tidak ada yang perlu ditakutin. Kenapa? Karena Tuhan ada beserta umatnya. Oleh karena itu pelajaran nomor 1. Angin topan pasti akan datang dalam bentuk yang beraneka ragam. Ingat itu. Kita tidak lepas dari angin topan. Lambat atau cepat dia akan datang. Mungkin anak-anak kita sebagian tidak bisa sempat memperoleh wisuda. Atau anak-anak muda kita. Yang lain susah cari kerja. Yang lain gajinya dipotong oleh karena pandemi. Yang lain pensiun, saudara-saudara.
takut kalau gajinya langsung menciut, bagaimana mau hidup dengan pensiun yang kecil itu. Yang lain telah di PHK-kan. Gimana mau menghidupi keluarga? Yang lain mungkin sedang menderita penyakit jantung atau penyakit yang berbahaya lainnya. Bahkan COVID, saudara. Ya. Ini dia. 2 bulan yang lalu adik saya, laki-laki satu-satunya telah meninggal dunia karena COVID. Yang lain cuci darah mungkin 2-3 kali seminggu. Inilah yang membuat kita takut, khawatir. Apa yang akan terjadi? Yang lain menjalani kemo sehingga kepala pun sampai botak. Ya. Rambut hilang, saudara-saudara. Bahkan kekasih kita ada yang mendahului kita. Apakah iman kita semakin kuat dalam menghadapi cobaan ini? Apabila kita ditimpa angin tofan, apakah kita katakan, Tuhan, terpujilah namamu? Atau kita katakan, Tuhan, apakah engkau peduli? Yang mana ini? Oleh karena itu, saudara-saudara, apabila angin topan kehidupan datang menimpa kita, bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Bukan berarti Allah sedang marah sama kita. Atau ia sedang menghukum kita karena dosa-dosa yang kita telah lakukan. Tidak, saudara. Karena kita melihat juga ada hamba-hamba Tuhan seperti Elia. Diancam oleh seorang wanita namanya Yezebel. Langsung dia lari. Karena dia sudah begitu capek berlari dan berlari. Apa dia katakan setelah dia duduk di bawah satu pohon? Dia bilang, Tuhan, sudah cukup. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Pernahkah saudara ucapkan kalimat ini? Tuhan, lebih baik saya mati sekarang. Saya nggak tahan menghadapi masalah, problema di rumah tangga ini. Apa begitu? Para ahli stress management menemukan bahwa sebenarnya hanya 2% dari yang dikhawatirkan itu benar-benar ya perlu dikhawatirkan. Hanya 2%. Ya. Karena ternyata 40% digunakan akan perkara-perkara yang bakal tidak akan terjadi. Kita khawatir nanti kalau mati gimana, kalau ini terjadi gimana, itu 40%. 35% digunakan untuk hal-hal yang kita sendiri tidak bisa rubah atau gantikan. 15% digunakan untuk mengkhawatirkan hal-hal yang kenyataannya lebih baik daripada yang diharapkan. Ya. Dan 8% digunakan untuk perkara-perkara sepele yang tidak ada pengaruhnya dalam hidup kita. Jadi sebenarnya hanya 2%. Kenapa kita takut? Ya. Itu soalnya Petrus katakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi apapun masalah yang Bapak dan Ibu hadapi sekarang ini, itu adalah ujian iman, saudaraku. Tuhan mau supaya iman kita bertumbuh, bertambah kuat dalam menghadapi angin topan. Peninspirasi menuliskan, Allah selalu menguji umatnya dalam dapur api kesusahan, agar mereka menjadi yang teruji dan kuat, sehingga mereka dapat dimurnikan dari segala kejahatan. Tuhan sudah mau segera datang. Dan dia mau membawa anak-anaknya yang sudah teruji, yang sudah dimurnikan. Itu sebabnya dia izinkan kita menghadapi kesulitan di sana-sini dengan janji bahwa Allah tidak akan tinggalkan kita. Masih ingat mengenai Abraham, waktu Tuhan katakan, Abraham, korbankan anakmu satu-satunya itu di atas gunung Moria. Abraham stres. Tetapi dia adalah seorang penurut. Ya Tuhan, dia bilang. Dan dia sudah pasrah. Tuhan kehendak, walaupun saya tidak ngerti kenapa ini terjadi.
Dan waktu dia angkat itu pisau belati yang begitu tajam, dia mau tancapkan pada leher anaknya. Baru Tuhan katakan, tahan, jangan lakukan. Karena sekarang saya tahu bahwa kamu telah menyerahkan anakmu yang tunggal kepada. Ini dia saudara. Tuhan mau menguji kita sejauh mana kita percaya akan janji Tuhan. Pelajaran nomor 2, Yesus pasti akan meredakan angin topan. Sebab dalam 1 Petrus 3:12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Itu kepada saudara dan saudari dan saya. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi setiap kali saudara memohon pertolongan ke surga, telinga Tuhan itu besar untuk mendengarnya. Puji Tuhan, ada Allah yang kita sembah, yang mengasihi kita. Itu soalnya penulis Mazmur 65 ayat 8 katakan, engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa. Kalau dunia penuh ketakutan, maka kita sebagai umat Tuhan akan katakan, puji Tuhan, haleluya. Berarti Yesus sudah akan datang segera. Itu maksudnya, saudara. Dan pelajaran nomor 3, pastikanlah Yesus berada dalam bahtera kehidupan. Itu yang paling penting. Ambil waktu berdoa sendirian dengan Tuhan. Tidak cukup penunggu pagi, penunggu malam. Tidak cukup hanya datang di gereja. Saudara sisihkan waktu kepada Yesus. Baca Alkitab tiap hari, ya. Berdoa, bermeditasi kepadanya. Bahkan dalam Matius 26:40 Yesus katakan, bisakah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam lamanya? Yesus memohon, tolong kasih waktumu dari 24 jam. Masa kamu nggak bisa sisihkan 1 jam untuk saya? Itu yang Yesus minta. Dan kalau kita bisa utamakan Yesus dalam hidup kita, kita mempunyai waktu berdoa sendirian, doa rahasia. Kata Nyonya White, ya. Sendirian dengan Tuhan, entah jam berapa Tuhan tahu jam berapa yang saudara sudah asingkan itu. Lakukanlah itu. Inilah yang membuat Yesus menjadi bahtera kehidupan kita. Dan tentu kalau bersama keluarga, kita akan beribadah bersama-sama. Ini dia, saudara-saudara. Tidak heran dikatakan oleh Penan Inspirasi, rumah tangga di mana Allah tidak disembah adalah seperti kapal yang tidak mempunyai nakoda atau kemudi. Badai akan memukulnya dan menghempaskan serta bahaya sedang mengancam semua orang yang ada di dalamnya dan dapat menjadi korban. Saudaraku, walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi ini, jangan lupa kita tetap adakan penunggu pagi, penunggu malam dalam rumah tangga kita. Karena dikatakan kalau kita tidak ambil waktu itu, kita bagaikan kapal yang tidak punya nakoda atau kemudi. Ini dia. Dan kalau kita sekarang beribadah melalui Zoom, biarlah kita sikap kita seperti kita ada di dalam gereja. Ya. Ini dia. Supaya kehadiran Tuhan selalu bersama kita. Yesus rindu mau menolong masing-masing anaknya. Itu soalnya Yesus katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerima. Pegang janji Tuhan ini. Dalam Yohanes 15 ayat 7. Bahkan dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Coba lihat ini burung kecil. Dia tahu Tuhan akan pelihara dia, walaupun di belakangnya sudah ada seekor ular siap mau memangsanya.
tetapi Tuhan akan pelihara dia. Kita lebih berharga dari burung pipit, kata Yesus. Itu sebabnya hamba Tuhan memberi, yaitu nasihat kepada kita. Kita tidak perlu takut menghadapi masa depan, kecuali kita melupakan apa yang Allah telah lakukan di masa yang silam. Oleh karena itu, saudaraku, Kapten Agung keselamatan kita telah mengalahkan musuh demi kepentingan kita, agar melalui Dia kita dapat mengalahkannya jika kita mau, demi keperluan kita. Kapten kita adalah Yesus Kristus. Jangan lepaskan Dia, karena kita pasti akan tiba di seberang dengan pertolongan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati umatnya di Jemaat Muria, termasuk para tamu yang hadir. Inilah doa dan harapan saya. Amin. Yesus, kemuliakanlah padalah kehidupan, ombak tinggi menimpang, batukan di depan, Engkau penolong Tuhan, pimpinlah ke tepian, seperti ibu setiawan, mendiamkan anaknya, Engkau dapat tenangkan ombak laut yang bergerak, Engkaulah Tuhan lautan, pimpinlah ke tepian, bila ku hampir tiba di pantai negeri permai, meski topan menimpa, hatiku tetap damai, karena Tuhan katakan, akulah pemimpinmu. Bapa kami yang berada di dalam surga, kami ucapkan terima kasih dan puji-pujian kepada Tuhan, karena Engkau telah menyampaikan sabda-Mu, firman-Mu yang membakar jiwa kami, ya Tuhan. Karena sekarang kami tahu dan kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah kapten kehidupan kami. Engkau adalah Bapa kami, Allah kami, pencipta dan penebus kami. Dan tentu Engkau akan peliharakan kami selama umur hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas janji berkat-Mu. Oleh karena itu berkatilah masing-masing anggota jemaat kami yang ada di Gunung Muria. Baik secara individu, baik secara keluarga. Termasuk yang hadir bersama kami pada siang hari. Dan berita pengharapan ini biarlah kami bagikan kepada orang lain yang merindukan akan sabda yang memberi pengharapan, ya Tuhan. Terima kasih pada hari Sabat ini kami dapat menikmati kehadiran Tuhan. Berkati kami sepanjang hari yang kudus ini. Berkati anak-anak muda kami, ya Tuhan. Mereka juga sedang digoncang imannya. Biarlah mereka semakin teguh dan yang kelak akan menyelesaikan pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Engkau telah mendengar doa kami. Karena kami telah serahkan semuanya ini di dalam nama Yesus yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.